Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, di tengah dunia ini ada banyak pilihan, ada banyak tawaran dari dunia ini yang berusaha untuk mengatakan kepada kami bahwa dunia ini jauh lebih berharga daripada Yesus. Tapi kami disadarkan bahwa tidak ada yang lebih indah dari Kristus itu sendiri. Tidak ada yang lebih manis, tidak ada yang lebih mengagumkan daripada Injil Kristus itu sendiri. Dan kami mohon kepadamu, Engkau singkapkan kepada kami keindahan Injil, keindahan Kristus itu. Dan biarkanlah hati kami menjadi tertarik dan kagum kepada Injil itu melebihi apapun dibandingkan dunia ini. Mohon Allah Roh Kudus menolong kami mengerti apa yang kami baca dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Bersyukur hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, saudara. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Injil dan berhala di dalam hati. Yang terambil dari Lukas pasal 18 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14. Mari kita membuka Alkitab masing-masing dari Lukas 18 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14. Lukas pasal 18 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14. Mungkin slide-nya bisa nanti ditampilkan ya. Saudara, Lukas 18 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan kepada kita setiap bagian firman Tuhan ini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tetapi menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada 3 ciri orang sombong yang sangat umum, yang harusnya kita tahu. Pertama, saudara, orang sombong itu tidak pernah merasa dirinya sombong. Betul ya, saudara? Saya tanya deh, Bapak Ibu Saudara sombong nggak? Pasti jawabannya enggak kan? Nah, itu ciri-cirinya ya, saudara-saudara ya. Ciri yang kedua, saudara, orang sombong itu terganggu dengan kehadiran orang sombong lainnya. Jadi saudara, biasanya orang sombong itu peka dengan keberadaan orang sombong lainnya. Dia itu sombong sekali ya. Nah, kenapa menjadi peka sekali dengan keberadaan orang sombong lainnya? Karena ada kesombongan yang diganggu di dalam dirinya. Jadi makanya ketika ada orang yang lebih sombong dari dia ingin pengen lebih sombong dari orang itu. Jadi saudara, orang sombong akan menyombongkan kesombongannya kepada orang sombong lainnya. Ciri yang ketiga, saudara, biasanya orang sombong menyembunyikan kesombongannya di balik bungkusan
Bukannya sombong ya, bukannya sombong. Saudara, biasanya kita sering dengar kayak gini ya. Bukannya sombong ya, ini jas saya ini limited edition ya. Satu-satunya ya. Di dunia ini cuma satu, bukannya sombong ya. Bukannya sombong, pengalaman saya itu sudah lebih banyak dari kamu. Saya sudah lebih duluan makan garam ya. Kasian juga cuma makan garam ya di dunia ini. Jadi kita ingin menyombongkan kehebatan kita. Tapi dibungkusnya seolah bukan sombong. Nah saudara-saudara, kesombongan begitu mudah dibungkus dengan hal-hal yang tampaknya baik, tampaknya religius. Ya, kayaknya bisa saja hal-hal yang kayaknya rohani itu kita bisa bungkus, jadi bungkusan untuk menyembunyikan kesombongan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa ini memperlihatkan kepada kita bahwa ada loh orang-orang begitu mahir menyembunyikan kesombongan di dalam hatinya, tapi bungkusnya religiusitas. Tentu saja saudara, perumpamaan yang Yesus ajarkan ini cukup menggemparkan masyarakat pada waktu itu. Karena seolah-olah itu orang Farisi disudutkan. Seolah mereka adalah orang-orang yang kurang baik. Padahal di kalangan masyarakat, orang Farisi itu orang yang taat beragama. Dan sudah lumrah sekali sebenarnya mereka ini orang yang sangat baik sebenarnya. Saudara, dalam perumpamaan ini jelas sekali kalau kita melihat kata-katanya. Mereka itu orang baik secara moral dan orang yang taat secara ritual. Di luar, tapi di dalam hatinya ada kecongkakan, itu yang Tuhan Yesus gak suka. Di luar tampak menyembah Tuhan, tetapi di dalam ada banyak ilah-ilah yang lain. Saudara, mari kita perhatikan apa isi doa orang Farisi di ayat ke-11 dan ayat yang ke-12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini ya. Pertama dia bilang gini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Nah ini bagus ya, bersyukur kepada Tuhan. Lalu dilanjutkan, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Nah dia mulai berbicara tentang orang lain. Lalu dia lanjutkan, aku bukan perampok. Bagus, bukan perampok. Bukan orang lalim, bukan orang curang maksudnya. Dia bukan orang yang tidak adil. Dia bukan pezina. Berarti dia menganggap dirinya orang yang kudus. Dan bukan seperti pemungut cukai ini ya. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu, pemungut cukai selalu diasosiasikan sebagai orang yang berdosa banget di zaman itu. Lalu dia lanjutkan, saudara, aku berpuasa 2 kali seminggu. Saudara, dari hukum Taurat saja, puasa itu hanya diatur sekali setahun saja pada hari pendamaian besar. Tapi ini melebihi standar hukum Taurat. Ya, 2 kali seminggu, Senin dan Selasa mereka berpuasa. Hebat ya, secara ritual bagus sekali. Lalu dia bilang, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah saudara-saudara, ini hebat loh saudara. Memberi 1/10 persembahannya itu bukan cuma dari satu sumber ya. Dari bisnis yang manapun dia mau kasih lagi 1/10-nya dia kasih untuk Tuhan. Nah ini dia menceritakan itu betapa baiknya dia secara moral dan betapa baiknya dia secara ritual. Nah saudara-saudara, pengajaran Yesus malah membongkar sebenarnya di balik semua yang baik-baik ini ada yang busuk di dalamnya, dan itu yang berusaha dibongkar oleh Yesus. Maka saudara, ketika Yesus membandingkan orang Farisi dengan pemungut cukai, ini perbandingan yang sebenarnya kok nggak setara ya. Kok Farisi dibandingkan dengan pemungut cukai? Harusnya bisa dibandingkan dengan orang yang selevel dong. Dengan Saduki misalnya atau pemuka agama lain. Tapi Yesus mengambil perbandingan orang Farisi dan pemungut cukai. Kelas bawah, orang-orang yang kayaknya orang berdosa dan udah pasti nggak masuk surga. Begitu. Nah saudara-saudara, ini makanya cukup menggemparkan kok Yesus membandingkan sesuatu yang kayaknya nggak cocok diperbandingkan. Karena bagi masyarakat, orang Farisi itu baik. Orang Farisi itu secara moral bagus. Nah saudara, mari kita perhatikan di ayat 13 ya, perbandingan doanya. Di ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdirinya jauh-jauh. Agak malu-malu ya saudara. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Lihat ke atas saja, rasanya nggak sanggup.
melainkan yang memukul-mukul dirinya. Ya, tanda memukul-mukul diri, tanda begitu berdosanya dia. Lalu dia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Sedikit saja doanya dibanding orang Farisi tadi. Saudara, hal yang menarik dari perumpamaan ini bahwa ketika Yesus membandingkan dua orang ini, di ayat 14 malah Yesus berkata seperti ini. "Aku berkata kepadamu, orang ini," maksudnya si pemungut cukai, "pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu atau orang Farisi tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara-saudara, ketika orang pikirannya orang Farisi adalah orang yang benar, orang yang pasti masuk surga, bahkan ada pepatah waktu itu kalau ada dua orang masuk surga, salah satunya orang Farisi. Jadi kayak Yesus bilang itu nggak dibenarkan, malah yang dibenarkan orang pemungut cukai yang kalian tidak anggap ini. Jadi Yesus membongkar, memutarbalikkan semua konsep kebenaran yang keliru pada waktu itu. Kalau orang berpikir keselamatan karena hukum Taurat, Yesus mengatakan itu bukan untuk menyelamatkan kita, tetapi anugerah, kasih karunia yang menyelamatkan kita. Bukan religiusitas kita, tetapi anugerah Allah. Sudah Yesus membongkar ya motivasi. Dia ingin menyingkapkan, ini loh berhala yang bertata di hati orang-orang yang berkedok agama ini. Ya, kayaknya dari luar tampaknya menyembah Tuhan, tapi di dalam hati ada Tuhan-Tuhan yang lain. Bapak Ibu Saudara, setiap kita bisa melakukan aktivitas yang persis sama, ya, tetapi motivasi kita bisa jauh berbeda. Setiap kita bisa melakukan aktivitas yang persis sama, tetapi motivasi kita bisa jauh berbeda. Saudara, misalnya ya begini ya, di suatu lingkungan, misalnya ada satu orang maling ya, ketahuan membobol rumah salah seorang warga. Nah kemudian ketika dia membobol rumah warga itu, saudara, salah seorang warga yang lewat depan rumah itu lihat, lalu dia teriak, saudara. Kira-kira teriakannya apa? Ya maling, masa dia teriak bakso nggak mungkin ya, saudara-saudara ya. Pasti dia teriakan maling. Lalu kemudian saudara-saudara, semua warga keluar dari rumah mereka. Mereka kemudian mengejar maling itu. Maling itu lari. Warga juga lari kejar maling itu. Aktivitasnya sama, saudara. Sama-sama lari. Tapi motivasinya berbeda, ya. Tujuannya berbeda. Maling itu lari untuk menyelamatkan diri dari warga. Sedangkan warga lari untuk mukulin si maling sebenarnya. Jadi orang bisa mengerjakan aktivitas yang sama, tapi motivasi bisa berbeda. Aktivitas bisa sama, motivasi bisa berbeda. Saudara-saudara, kita bisa sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kita bisa sama-sama melayani. Kita bisa sama-sama beribadah. Kita bisa sama-sama memberi dan membantu orang lain. Semua bisa sama. Tapi motivasi hati bisa kemana-mana. Bedanya bisa 180 derajat. Dan di dalam perumpamaan ini, saudara, Yesus itu ingin membongkar apa yang ada di hati yang paling dalam itu. Yang tidak terlihat. Nah, Injil itu bukan cuma mengubah perbuatan lahiriah kita, saudara. Tapi Yesus ingin mengubah yang di dalam. Bukan hanya mengubah, dulunya aku mabuk, sekarang aku nggak mabuk lagi. Dulunya aku pemarah, sekarang aku nggak marah lagi. Bukan cuma gaya hidup doang yang diubah oleh Yesus, tapi Injil itu ingin membongkar, ingin mengubah hati terdalam kita, motivasi-motivasi kita, sehingga tidak ada ilah-ilah lain di dalamnya lagi. Cuma ada satu, cuma Yesus saja yang bertata di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudari, orang Farisi menjadi sombong itu karena mereka menjadikan ritualitas itu menjadi tujuannya, bukan sarana untuk mengenal dan mencintai Tuhan dengan benar. Maka mereka bisa jatuh kepada dosa kesombongan itu. Nah saudara, ada dua ciri orang yang mengenal Tuhan dengan benar.
Ada 2 ciri orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Apa saja saudara? Yang pertama, orang yang makin kenal Tuhan, makin mengenali siapa dirinya. Ketika kita kenal Tuhan, kita cinta sama Tuhan, kita akan semakin menginginkan dan merindukan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan tahu bahwa tidak ada yang memberi kepuasan lain selain Tuhan dalam diri kita. Oleh karenanya saudara, semakin orang belajar firman Tuhan, harusnya membuat dia kagum sama Tuhan. Dan dia ingin memuliakan Tuhan. Satu-satunya Tuhan dalam hidupnya yang memberi kepuasan cuma Tuhan. Ketika kita makin sadar saudara, kebenaran-kebenaran Tuhan itu akan membuat kita sadar siapa saya di hadapan Tuhan. Aku ini bukan siapa-siapa. Keselamatan itu anugerah. Kita dibenarkan karena kasih karunia, bukan karena kuat dan hebat kita. Selalu disadarkan kayak gitu. Maka orang semakin banyak belajar firman. Dia selalu sadar dirinya ini orang berdosa, cuma dianugerahkan keselamatan sama Tuhan. Maka saudara, kalau ada orang banyak belajar, tapi kayaknya sombong banget, kayaknya ada yang salah dalam pembelajarannya. Karena harusnya ketika kita belajar, makin sadar, Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Gak ada yang perlu aku sombongkan di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau orang makin kenal sama Tuhan, apanya yang mau disombongin? Apanya saudara? Uang. Mau sombongin uang itu dari Tuhan. Harta, kerjaan, bisnis kita, penampilan, intelektualitas kita, pelayanan, keluarga, apa yang mau disombongkan? Itu semua hanya titipan daripada Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil sekarang, itu bisa Dia lakukan. Maka tidak ada yang perlu disombongkan. Sudah ada guyonan berkata seperti ini, saudara ya. Belajarlah dari tukang parkir, meski ia punya banyak mobil, tetapi ia nggak pernah sombong karena ia tahu itu semua cuma titipan. Nah, saudara-saudara ya, kadang-kadang kita mesti tahu bahwa semua yang kita punya titipan dari Allah, semua yang diberikan hanya titipan dari Tuhan, nggak perlu disombongkan. Tetapi saudara, orang Farisi menunjukkan kecongkakan, kesombongan itu karena mereka nggak sungguh-sungguh kenal Tuhan. Mereka sebenarnya nggak punya relasi dan kedekatan dengan Allah. Kalau mereka semakin dekat dengan Allah, mereka berelasi dengan Allah, saudara, itu menakutkan sebenarnya. Ketika dekat dengan Tuhan, mereka akan ditelanjangi. Mereka akan dibuat sadar, hey, apa yang lu mau sombongin? Gak ada. Tidak ada ruang bagi kesombongan. Orang yang makin kenal Tuhan, makin kenal kebobrokannya, dan makin kenal anugerah Allah. Saudara-saudara, Yesus itu tidak suka dengan orang yang merasa dirinya lebih benar, lebih hebat, lebih baik, lebih alkitabiah, lebih pintar dari orang lain. Orang yang makin mengenal Tuhan itu, mengenal Yesus, makin mengenal diri, makin kenal anugerah, dan harusnya membuat dia semakin rendah hati. Itu cirinya, saudara ya. Orang yang makin dekat sama Tuhan harusnya makin rendah hatinya. Tetapi sudah, orang yang merendah itu belum tentu juga rendah hati ya. Kadang-kadang orang merendah di atas pegunungan yang paling tinggi, saudara ya, supaya kadang-kadang ingin dipuji oleh orang lain. Dan biasanya orang rendah hati tidak pernah tertarik untuk membicarakan kerendahan hatiannya. Bu, aku rendah hati ya. Nah, itu udah gak rendah hati lagi ya. Nah, saudara-saudara, begitu mudahnya kita terjatuh dan terpeleset dalam hal ini. Maka perlu bagi kita untuk punya hati yang rindu mengenal Tuhan, belajar firman, berdoa. Kita mau menikmati Tuhan. Kita mau rindu untuk disingkapkan lagi. Tuhan, apa yang keliru dalam diri saya? Apa yang salah? Apa yang arahnya udah berbeda dari Tuhan? Saudara-saudara, sekarang ini banyak orang bicara tentang Tuhan, tapi tidak pernah bicara dengan Tuhan. Ini yang kacau, saudara-saudara. Dan ini jadi teguran buat saya sendiri ya, sebagai hamba Tuhan yang khotbah, yang mengajar firman. Bicara tentang Tuhan tapi gak pernah bicara dengan Tuhan. Ada orang-orang yang kalau ngomong rohani sekali, saudara. Minta ampun, religius sekali. Ngomong-ngomong haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Bagus. Tetapi akan sangat berbahaya sekali kalau kita cuma bicarain tentang Tuhan. Tapi kita gak pernah ngobrol dengan Tuhan itu sendiri.
Sangat bahaya sekali kita melayani, sibuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tapi kita nggak pernah ngobrol sama pemilik ladang ini. Berbahaya sudah. Akhirnya kita nanti jatuh pada dosa kesombongan, jatuh pada kekecewaan, dan lain sebagainya. Sangat berbahaya. Orang jadi lupa diri kalau nggak pernah ngobrol sama Tuhan. Maka saudara, seseorang yang makin kenal Tuhan, makin kenal siapa dirinya, ia semakin menyadari bahwa ia hidup hanya karena anugerah Tuhan. Oleh karenanya, dalam dirinya tidak ada lagi ruang bagi kesombongan. Yang ada tuh, aku bergantung sama Tuhan, aku berserah sama Tuhan. Saudara, ciri yang kedua, ya, tadi yang pertama mengenal siapa dirinya. Yang kedua, orang yang makin kenal Tuhan, makin mengenali berhala-berhala di dalam hatinya. Saudara, apa itu berhala? Saya mengambil dua definisi dari tokoh Kristen, saudara, yang menurut saya mirip-mirip dan menolong kita mengerti apa itu berhala. John Piper berkata seperti ini, apa itu berhala? Dia mengatakan, sesuatu yang dikasihi atau seseorang yang dikasihi melebihi Allah, diinginkan melebihi Allah, dihargai melebihi Allah, dinikmati melebihi Allah. Itu berhala. Maka dia gunakan kata sesuatu. Sesuatu itu bisa apa saja. Kalau kita menginginkan itu melebihi Allah, itu berhala. Hampir serupa dengan Timothy Keller, ya. Dia mengatakan ini dalam salah satu bukunya, saudara. Berhala adalah, ya. Next slide-nya. Berhala adalah apapun yang lebih penting bagimu melebihi Allah. Apapun yang memikat hati dan imajinasimu melebihi Allah. Apapun yang engkau cari untuk memberikan kepadamu apa yang hanya Allah bisa berikan. Jadi segala sesuatu yang kita cintai melebihi Allah, itu adalah berhala di hati kita. Saudara, bentuk berhala tadi bukan hanya sesuatu yang buruk, saudara. Kayaknya penuh keberdosaan, ya. Tetapi bisa mencakup hal-hal yang baik. Bahkan kadangkala Bapak Ibu Saudara, berhala itu diawali dengan hal-hal yang kayaknya mulai baik tapi makin lama makin melenceng. Tidak lagi memusatkan pada Tuhan. Awalnya baik tetapi lama-lama kelamaan pusatnya, prioritasnya melebihi Allah. Makanya berhala itu bisa jadi keluarga kita sendiri. Mengasihi keluarga kan baik, saudara. Tapi kalau kita mengasihi keluarga melebihi cinta kita kepada Allah, bisa jadi itu berhala kita. Pekerjaan kita, pendidikan, pertemanan, reputasi intelektual, popularitas, pelayanan, nonton, main game, hobi, olahraga, politik, dan sebagainya. Segala sesuatu yang sudah melampaui Allah, cinta kita kepadanya udah melebihi Allah, itu bisa jadi berhala kita, saudara. Semuanya baik memang, ya. Tapi kalau udah menduakan Allah, itu hati-hati. Kita sudah menjadikan dia berhala kita. Saudara, pertanyaannya begini. Pertanyaannya bukanlah apakah kita memiliki berhala atau tidak. Bukan itu pertanyaannya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita bisa mengenali berhala itu atau tidak. Soalnya kalau setiap kita itu pasti ada berhalanya masing-masing, saudara. Kalau kita jujur pasti ada hal yang udah jauh dari Tuhan. Maka yang pasti yang harus kita sadari bahwa gimana caranya supaya saya makin kenal itu berhala. Dan saya nggak makin meneruskannya. Ya, maka salah seorang teolog John Calvin sudah berkata seperti ini. Hati manusia adalah pabriknya berhala. Setiap kita dari sejak kandungan ibu adalah ahli dalam membuat berhala-berhala. Jadi udah mulai dari kecil. Jadi setiap kita itu ada berhala-berhalanya. Jadi mesti was-was, saudara-saudara, kita menyadari, melihat ke dalam diri, evaluasi, Tuhan, apa berhalaku? Apa berhalaku? Maka perlu disiplin, silent, solitude. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita perlu melakukannya. Cross check lagi. Tuhan, ini aku udah jauh gak ya dari Tuhan? Udah melenceng gak ya? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang pekerja, apapun yang kita lakukan.
Ini udah sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak? Maka perlu tanya terus sama Tuhan, saudara. Orang Farisi itu merasa dirinya lebih benar dengan cara membandingkan dirinya dengan pemungut cukai orang berdosa. Jadi dia mengangkat dirinya lebih tinggi dibanding orang lain, saudara. Artinya dia sebenarnya memberhalakan dirinya sebagai orang yang paling hebat, paling benar. Di balik itu ada perasaan ingin dipuji, ada perasaan ingin diterima, ada perasaan ingin pamer, ingin menunjukkan religiusitasnya. Dan itu yang Tuhan ingin bongkar. Ya, Tuhan ingin bongkar. Saudara-saudara, saya mau tanya ya. Saudara pernah nggak bergosip? Nah, pernah nggak bergosip? Tapi ya kalau saya lihat dari orang-orang GKR kayaknya nggak pernah ya. Jadi mungkin ini kurang relevan. Ini mungkin contoh di tempat lain ya. Saudara kalau pernah gosip ya saudara ya. Sadar gak saudara? Kenapa gosip itu enak saudara? Nah, kenapa ngomongin kejelekan orang itu enak? Kok makin digosok-gosok, kok makin sip ya, kok makin seru ya. Makin lama ditambahin bumbu-bumbunya. Kenapa saudara? Karena saudara kalau kita ngegosip saudara, kita sering itu memberi makan buat berhala di dalam hati kita saudara. Biasanya kalau kita ngegosip, kita kan biasanya bicara kekurangan, kelemahan orang lain, bukan? Jadi kita itu menganggap diri kita lebih hebat dari dia. Kita mengambil posisi lebih benar, lebih baik, lebih pintar, lebih kudus dari orang lain. Dan kita bicarakan dosa-dosanya. Maka menggosip itu adalah cara kita memberi makan berhala di hati kita. Sebuah perasaan lebih baik. Kita mengangkat diri kita lebih tinggi dari orang lain dengan sengaja membicarakan kelemahan dan kekurangannya. Saudara, saya itu kan dari kampung ya, saudara ya. Di desa itu nuansa pergosipan itu cukup kuat, saudara. Pengen saja orang pulang kerja malam-malam nongkrong, ngumpul dengan warga-warga lainnya. Nah, biasanya saudara ibu-ibu akan ngumpul malam-malam, ngobrol di teras rumah. Biasanya saya juga ikut nongkrong ya, dengar-dengar ya. Tapi saya nggak ikut ngegosip ya, saudara ya. Tapi ada kebiasaan begini ya. Saya lihat seperti ini. Nanti ada ibu-ibu datang bilang begini. Ini rahasia ya. Jangan ngomong-ngomong ke orang lain ya. Ini cuman kita-kita aja yang tahu ya. Tahu nggak? Si ibu itu, aduh kelakuannya seperti ini ABCD lalu diceritain. Bayangkan saudara-saudara itu omongan ini rahasia diomongin bukan ke satu orang. Ke puluhan orang. Rahasia itu bukan rahasia lagi. Dan belum lagi setiap orang itu tambah bumbu-bumbu micinnya kan saudara. Jadi makin hebat, makin bagus. Dan semakin ditambah-tambah bumbunya orang kayak makin senang ya. Kok enak yang ngomongin orang ya. Kok enak yang ngomongin kejelekan orang. Hati-hati saudara. Itu cara kita sebenarnya memberikan berhala dalam hati kita. Kita merasa diri kita lebih hebat dari orang lain. Makanya kita puaskan itu. Kita beri makan itu terus-menerus. Ya, itu sangat berbahaya dan kita mesti berhati-hati. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 firman Tuhan berkata seperti ini saudara ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Matikan itu segala sesuatu penyembahan berhala. Oleh karena itu saudara, orang yang makin kenal Tuhan, makin mengenali berhala-berhala di dalam hatinya dan mau mematikannya, ya, mau mematikannya. Saudara, lalu gimana cara kita mengenali berhala di hati kita? Ya, gimana cara kita mengenali berhala di hati kita? Maka caranya kita beri ruang, Tuhan, singkapkan ilah-ilah di hatiku. Biarkan firman-Mu menelanjangiku, mengoreksiku, dan mengevaluasi hatiku. Maka saudara ada beberapa pertanyaan yang menolong kita. Setidaknya saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa mengidentifikasi awal luarnya saja ya. Tidak sangat dalam. Tetapi bisa menolong kita untuk mulai mengoreksi apa yang jadi berhalaku ya di luar Allah. Sudah ada 5 pertanyaan ini kita renungkan nanti sama-sama. Sudah pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan pertama.
Apakah hal yang membuatku tidak lagi punya waktu berdoa, tidak lagi punya waktu saat teduh, tidak lagi punya waktu beribadah, tidak lagi punya waktu melayani Tuhan? Apa? Bagaimana kehidupan doa kita saat ini? Apakah kita selalu rindu untuk bertemu Tuhan? Apakah ada kegelisahan kalau saya nggak ibadah setiap minggu? Bagaimana dengan semangat kita melayani? Apa yang membuat saya jadi anti melayani, tidak mau lagi melayani? Apakah kita sudah mulai hitung-hitungan sama Tuhan, saudara? Saudara, ini tidak perlu dijawab, tetapi direnungkan. Karena di balik itu ada sesuatu yang lain. Ada berhala-berhala yang sedang saya jaga. Maka kita minta Tuhan singkapkan, tolong saya supaya menyingkapkan hal ini. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu Saudara. Apakah hal yang paling membuatku khawatir dan takut? Jadi saya nggak bisa tidur mikirin itu terus. Sepanjang hari saya nggak bisa tidur karena mikirin itu terus-menerus. Apa? Masa depan, anak-anak, keluarga, kerjaan, ketakutan akan kematian, apapun itu. Tanya sama Tuhan. Jangan-jangan jauh di dalam sana itu sudah menjadi berhala-berhala kita, saudara. Kita nggak yakin pada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Pertanyaan ketiga, saudara. Apakah responsku ketika aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan? Kita berencana dengan baik, gagal rencana kita. Kita berekspektasi tinggi, realitasnya kok nggak sesuai. Apakah yang kita lakukan, saudara? Kita marah, kecewa sama Tuhan? Kita mau tinggalkan Tuhan? Atau apa? Di balik situ ada berhala yang pengen Tuhan koreksi dalam diri kita. Pertanyaan keempat, saudara, kita bisa ajukan dalam diri kita. Apakah hal yang paling membuat aku sangat marah? Padahal apa? Aku jadi kayak sensi banget. Aku jadi reaktif. Aku jadi betul-betul keselnya minta ampun. Ketika apa? Ketika kita dikritik, ketika kita ditegur. Ketika apa, saudara? Apa yang disinggung di dalam diri kita? Bisa jadi itu adalah berhala kita. Ketika kenyamanan kita diganggu, kok kayaknya nggak enak ya. Kita jadinya marah sekali. Pertanyaan terakhir, saudara. Apakah yang paling membuat aku bahagia? Apakah yang paling membuat aku bahagia? Apakah hanya Tuhan yang memuaskan hatimu dan menjadi sumber kebahagiaanmu satu-satunya? Berapa banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Kita minta kerja, dikasih kerjaan. Kita minta barang tertentu dikasih sama Tuhan. Kita minta keluarga kita baik, diberikan sama Tuhan. Kita minta disembuhkan sama Tuhan. Tapi kadang kita lupa, saudara. Kita cuma mau nikmati berkatnya. Kita tenggelam dalam euforia. Menikmati berkat Tuhan. Tapi lupa sama berkat, sumber berkatnya. Kita menikmati pemberiannya, lupa sama pemberinya. Dan hati-hati, pemberian Tuhan bisa kita berhalakan. Dan Tuhan ingin kita koreksi hal itu. Saudara-saudara, pertanyaan ini menolong saya secara pribadi. Mengevaluasi, mengoreksi hati di hadapan Tuhan. Selama beberapa minggu ini kayaknya Tuhan itu terus tegur saya, saudara. Terus ingatkan saya. Saya jadi malu rasanya jadi hamba Tuhan. Tuhan ingatkan saya banyak hal. Salah satu hal yang terus menjadi pergumulan saya, saudara, mengenai status sebagai hamba Tuhan. Saya harus jujur di hadapan Tuhan. Saya bisa bilang saya hamba Tuhan. Tapi saya kadang gak mau diperlakukan seperti seorang hamba. Saya marah ketika direndahkan. Saya marah ketika tidak dihargai. Saya bisa kesel ketika saya disepelekan. Ada keinginan untuk membuktikan diri saya gak seperti itu. Saya gak mau diperlakukan seperti seorang hamba. Sebagai hamba harusnya kita bergantung sama Tuhan, saudara. Tapi jujur, saya kadang ada rasa khawatir, saya takut melihat apa yang di depan.
Saya kadang kecewa, saya putus asa, saya kehilangan gairah ketika melayani. Tapi Tuhan ingatkan saya, jangan andalkan dirimu, andalkan saya. Jangan kontrol dirimu sendiri, serahkan dirimu sama Tuhan pemegang kendali hidup ini. Berserah, tidak ada yang bisa diandalkan selain Tuhan. Tidak ada yang bisa diandalkan selain Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika kita tidak mengenal dan mencintai Tuhan dengan benar, maka hati kita yang berdosa akan berusaha menuhankan hal-hal lain yang nyaris benar. Jadi perbandingannya bukan benar dan gak benar, tapi yang benar dan yang nyaris benar. Hati-hati. Terakhir, saudara-saudara, kiranya kita memberi ruang bagi kuasa Injil untuk menata ulang hati kita dan menempatkan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan yang bertahta di dalamnya. Biarlah Tuhan menolong, menyertai setiap kita. Mari kita berdiam diri sejenak, saudara. Mari kita berdoa, tanya Tuhan apa yang ingin Dia firmankan, ingin Dia bicarakan kepada setiap kita. Mari kita mengambil waktu diam sejenak. Bapa Surgawi, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu apa yang menjadi berhala-berhala dalam hati kami, keinginan-keinginan yang jauh daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak terus-menerus hidup memberhalakan hal-hal lain di luar Engkau. Tolong kami agar betul-betul mencintai Engkau di bumi ini. Hanya Engkau satu-satunya yang memuaskan hati kami. Tolong setiap jemaat-Mu untuk betul-betul sungguh-sungguh hidupnya terpusat kepada satu pribadi, Yesus Kristus, yang paling indah, yang paling agung, dan paling mengagumkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.